Anda masih di CNN Indonesian Newsroom dan kita masih membahas mengenai gempa atau pasca gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menilai gempa di Majene, Sulawesi Barat ini berpotensi menimbulkan tsunami. Dan untuk mengetahuinya sudah terhubung bersama kami lewat sambungan Zoom dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono di Jakarta. Selamat sore Pak Daryono. Selamat sore Mbak. Oke Pak Daryono, BMKG memberikan peringatan akan adanya potensi tsunami jika gempa susulan ini terjadi. Peringatan ini diberlakukan sampai kapan Pak Daryono? Jadi begini Mbak, jadi apakah terkait dengan informasi itu sebenarnya dalam konteks membangun kesiapsiagaan. Jadi tidak ada prediksi akan ada gempa yang lebih besar kemudian memicu tsunami itu tidak ada. Tetapi berkata kepada kasus yang terjadi di Lombok saat gempa bulan Agustus September tahun 2018, itu kan rentetan gempanya cukup banyak. Ada 5 gempa berkekuatan 7 dan 6. Yang pertama 6,5, kemudian 7,0, kemudian 6,5, 6,5, dan 6,9. Ini kan rentetan gempa-gempa yang besar dan hiperaktif saat itu. Nah, untuk menjaga kesiapsiagaan, terutama juga yang terjadi di Mamuju dan Majene ini kan tahun 1969 pernah terjadi tsunami. Kemudian tahun 1967 juga pernah terjadi tsunami di Pulau Limandar dengan pembangkit gempa yang sama. Sehingga dengan melihat bahwa Mamuju Majene Trust ini memiliki magnitudo tertarget mencapai 7,0, maka kita tidak salah jika menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terkait dengan gempa susulan. Ya, kemarin memang sudah rilis, kemarin siang itu 5,9. Kemudian tadi pagi 6,2. Ini harapan kita ini sudah cukup besar dan selanjutnya hanya gempa susulan yang semakin mengecil. Tetapi karena Mamuju Trust dan Mamuju Majene Trust ini memiliki magnitudo sampai 7,0, maka tidak salah kalau kita memberikan kewaspadaan yang lebih kepada masyarakat. Bahwa jika pusat gempa susulan itu bisa bergeser ke laut, kemudian kekuatan signifikan, ya bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi itu dalam konteks kemungkinan yang harus kita waspadai. Ya. Bukan dalam konteks memprediksi akan terjadi seperti itu. Sehingga masyarakat sampai tidak perlu mengungsi ke tempat yang tinggi seperti saat ini. Kecuali ada gempa kuat dan masyarakat merasakan di pantai, maka segeralah menjauh dari pantai. Selama tidak ada peringatan dini tsunami dari BMKG, masyarakat tidak perlu mengungsi karena takut tsunami. Oke, Pak Daryono, seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita tahu Provinsi Sulbar ini punya catatan buruk atas peristiwa gempa bumi dan juga tsunami di 52 tahun silam di 1969. Apakah sumber gempa, pusat gempa, dan juga pemicunya ini punya korelasi yang sama dengan gempa bumi dan tsunami di masa lampau, Pak? Ya, mirip. Karena gempa ini merupakan gempa sesar naik, yaitu sistem fault and thrust belt yang sangat aktif itu. Jadi sepanjang pesisir Sulawesi Barat, itu baik dari Mamuju, dari Majene sampai ke Pulau Limandar itu ada sistem sesar naik yang namanya Makassar Strait Thrust. Ya. Kemudian di daratnya ada Mamuju Majene Thrust. Ini dua gempa ini sangat galak di dalam memicu gempa pada masa lalu. Kemudian yang tahun 1984 itu juga pernah memicu gempa dengan magnitudo 6,7 dan kerusakannya mencapai 7 mmi, kerusakan sedang hingga berat. Jadi 3 gempa seperti yang terjadi pada 11 April 67 itu memicu tsunami. Korbannya banyak. Kemudian 23 Februari 69
itu tsunami Majene. Kekuatan 6,9, yang meninggal itu 64 orang. Kemudian 8 Januari 1984, kekuatan 6,7, itu di Mamuju. Ini juga merusak sekali banyak rumah, dan sumber gempa ini memang patut diwaspadai. Nah, dari kejadian-kejadian itu, maka kita perlu membangun waspada dari kemungkinan-kemungkinan terkait kemungkinan akan terjadi gempa yang kekuatannya signifikan lagi, seperti rentetan yang pernah terjadi di Lombok. Karena di Lombok itu juga mekanismenya mirip dengan yang terjadi di Majene Mamuju Trust ini. Jadi sesar naik yang sifatnya sesar sungkup tapi sangat aktif. Sehingga ini perlu waspada. Yang pertama, masyarakat pantai jika merasa nanti ada guncangan kuat, sebaiknya segera menjauh dari pantai. Dikhawatirkan pusatnya ada di laut dekat pantai sehingga bisa memicu tsunami. Ini konteks kewaspadaan. Kemudian jika masyarakat mendapati rumahnya sudah rusak, sudah retak, sudah miring, jangan ditempati. Karena jika terjadi gempa susulan yang signifikan, maka bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Bisa roboh sehingga bisa timbul korban. Kemudian masyarakat yang tinggal di perbukitan atau lewat perbukitan harus hati-hati. Karena saat ini musim hujan, kondisi perbukitan basah, sudah diguncang gempa kuat 2 kali, bisa memicu ketidakstabilan lereng. Jika terjadi gempa lagi bisa memicu longsoran, bisa memicu runtuhan batu atau rockfall. Kemudian yang ketiga, lazimnya jika terjadi gempa merusak seperti ini, maka nanti akan berkembang hoax atau berita-berita bohong yang berkembang. Apakah itu ramalan gempa yang seperti besar, ramalan akan terjadi tsunami, itu semua nanti berkembang. Sehingga masyarakat harus waspada dan abaikan itu dan yakin informasi yang valid dari sumber resmi, yaitu dari BMKG. Demikian, Mbak. Oke, baik. Berarti dengan histori yang pernah terjadi, kemudian rentetan gempa juga yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan, peristiwa yang sama bisa kembali terjadi khususnya di Sulawesi Barat. Artinya masyarakat di wilayah terdampak harus selalu bersiaga begitu ya. Mitigasi harus menjadi prioritas masyarakat terdampak atau masyarakat yang berada di wilayah-wilayah potensi bencana. Pak Daryono, terima kasih banyak, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih, Kak.